Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, Alura Channel. Video kali ini merupakan kelanjutan dari road trip seru dari Bandung menuju Bali, memakai mobil Avanza yang cukup irit untuk melakukan perjalanan jauh dan panjang. Kita akan mengobrol mengenai pengalaman di jalan, rute, biaya perjalanan, serta tips bagaimana melakukan perjalanan dengan membawa balita hingga anak kecil. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi terkini Kuta Beach, serta kita akan mereview villa dengan budget murah di Bali. Apakah ada villa dengan budget di bawah 400.000? Ya, ini adalah Villa Hidden Gem. Sudah siap? Kita langsung saja mulai perjalanannya. Perjalanan ini kita mulai dari masih di atas kapal ketika menunggu antrian untuk bersandar. Karena ini sedang padat-padatnya ya. Jadi kita menunggu antrian agak lama. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan giliran untuk bersandar dan keluar. Lalu kita diarahkan menuju terminal. Dan di sini ada pengecekan KTP. Karena semua yang masuk ke arah Bali pasti dicek dahulu KTP-nya. Nah, ini merupakan Taman Nasional Bali Barat, yang mana Taman Nasional ini berada tidak jauh dari Gilimanuk. Kita akan melewati kota-kota besar seperti Negara, Jemberana, hingga akhirnya kita tiba di daerah Tabanan, yang mana di Tabanan ini cukup padat merayap ya jalannya. Setelah kita melewati area Tabanan dan pasar yang begitu cukup macet ya untuk saat ini, akhirnya kita tiba juga di area sekitar Kute. Kute ini letaknya ada di Kabupaten Badung ya, bukan Denpasar. Kalau dulu Denpasar, namun sekarang sudah dimekarkan menjadi Kabupaten Badung, terpisah dari Denpasar. Denpasar sendiri yakni ibu kota dari Provinsi Bali. Untuk hotel sendiri, kami memesan dadakan ketika dalam perjalanan di Bali ini ya. Tidak ada persiapan sebelumnya, jadi sembari saya mencari hotel atau villa yang ya low budget, saya mampir dulu ke Pantai Kute ya. Ingin melihat bagaimana kondisi Pantai Kute saat ini. Setelah terakhir saya ke sini tahun 2021, ketika itu setelah Covid ya, Bali itu sepi sekali. Beda dengan sebelum-sebelumnya, sebelum Covid ya. Bali itu rame sekali. Nah, sekarang itu Bali mulai rame kembali ya, alhamdulillah, mulai menggeliat lagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Terlebih sekarang akses menuju Bali via darat sudah dimudahkan dengan adanya tol Trans Jawa. Jadi tidak terlalu panjang kita melewati jalanan-jalanan arteri. Nah, sekarang ini saya akan menuju Pantai Kute. Ini kita sudah berada di jalan Pantai Kute ya. Kita terus saja ikutin jalan ini nanti hingga akhirnya kita tiba di Pantai Kute. Kita melihat tadi di jalan cukup ramai, banyak turis-turis asing dan juga turis-turis lokal ya, kita sebutnya. Nah, ini kita sudah memasuki area Pantai Kuta, yang mana Kuta ini sekarang sudah banyak perubahan. Dari mulai spot fotonya ada, dan juga Kuta sekarang memiliki jalur pedestrian ramah untuk pejalan kaki, baik yang ada di dalam area pantai dan juga yang ada di luar pantai. Dan di sini juga ada area
untuk para pecinta skateboard. Jadi bisa bermain skateboard di dekat pantai langsung ya. Untuk yang ingin lari pagi, lari sore pun bisa. Karena di sini sudah tersedia jalur pedestrian yang untuk running ya. Sekarang itu mulai tertata rapi ya. Kuta ini enak sekarang. Udah cukup rapi pantainya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya pernah ngalamin kerja di sekitar Kuta ini ya. Waktu itu sangat berbeda jauh dengan Kuta saat ini. Yang mana Kuta saat ini itu udah cukup nyaman untuk para pejalan kaki, untuk yang ingin sekedar berlari di sekitar pantai. Ini cukup nyaman. Nah, ini saya sedang berada di pantainya. Bisa kita lihat sendiri ya. Ini di area pantai cukup rapi. Enak dilihat. Karena Kuta ini memiliki garis pantai yang panjang. Kalau di Jawa Barat ada little-nya Bali, yaitu di Pangandaran. Nah, ini yang Balinya asli ini. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di pantai Kuta ini ya. Kita bisa santai-santai di kursi, atau kita bisa bermain papan selancar ya, atau surfing ya. Untuk sewa kursi santainya itu sendiri berkisar 50.000 sampai 100.000 ya. Tergantung tempat di mana kita menyewanya. Dan untuk papan seluncurnya sendiri kita bisa sewa sebesar 50.000 untuk turis lokal di sini ya. Kalau untuk turis mancanegara ada perbedaan. Ataupun kita bisa sekedar bermain air di pantai, berenang sambil bermain pasir untuk anak kecil ya. Setelah puas bermain air di pantai, lalu saya bergegas menuju villa yang telah saya booking. Ini kita menuju ke arah Sunset Road ya. Kita masih melewati jalan Raya Kute, lalu belok kanan ke arah Jalan Melasti. Nah, di sekitar sini saya dulu pernah bekerja. Jadi saya cukup hatam dengan jalan-jalan sekitaran Kuta. Terus saja kita mengikuti jalan, tidak belok-belok. Kita mengikuti jalan ke arah Sunset Road. Karena saya sudah mendapatkan villa yang harganya gak masuk akal kalau menurut saya, yang posisinya ada di Bali. Hotel-hotel aja sudah up dari 500.000 ya. Tapi ini masih ada villa yang under 400.000 bahkan. Saya dapat di aplikasi burung terbang. Maaf ya, tadi endorse. Aplikasi Traveloka. Tapi saya nggak masukkan cuplikannya di video ini ya. Nah, ini kita langsung saja menuju area Sunset Road. Di sini kita menuju ke arah Jimbaran. Nanti di depan ada underpass. Kita bisa melewati underpass. Jangan ke atas ke arah kiri. Kalau ke arah kiri itu ke arah Sanur. Dan di atas itu ada Tugu Patung Dewa Ruci. Kita melewati bawah ya, ke arah Jimbaran, Luwatu, Nusa Dua dan sekitarnya. Di jalanan ini cukup macet. Untuk kendaraan sekarang udah banyak di Bali ya. Nah, nanti setelah melewati underpass Patung Dewa Ruci, kita akan melewati lagi underpass Bandara Gusti Ngurah Rai ya. Kalau ke kiri itu ke arah Bandara Gusti Ngurah Rai.
nanti di atas belok kanan. Nah, kita lewat lagi ke underpass menuju area Jimbaran. Kita terus saja melewati jalan ini. Kalau kita melewati jalan ke atas sendiri, kita akan menemukan bundaran. Ke arah kiri itu menuju tol Bali Mandara, yang tol di atas laut itu ya, yang ada di Bali. Dan ke arah kanan itu ke arah bandara, ke arah Jalan Raya Kuta sendiri. Nah, ini kita sedang berada di jalan menuju Jimbaran, ke arah Uluwatu, ke arah Tanjung Benoa. Kita bisa lewat sini. Nah, di depan nanti kita akan menemukan Simpang 5 yang ciri khasnya itu sebelah kanan ada McD ya. Di sini kita akan menemukan Simpang 5 lurus ke arah Nusa Dua, ke kanan itu ke arah Universitas Udayana, dan kita belok kanan tapi agak nyerong sedikit ke kanan lagi. Ini kita menuju Jimbaran atau menuju Uluwatu juga bisa. Jimbaran itu banyak spot-spot seperti makan di pinggir pantai dan juga resort-resort mewah di area sini ya. Nah, nanti di depan ada bundaran, ke kiri itu ke arah Uluwatu, kalau ke kanan ke arah pantai Jimbaran. Kita lurus saja ke arah villa yang kita tuju. Nanti di depan ada mall ya, namanya Samastay. Kita terus saja ikutin jalan ini sampai nanti kita menemukan pertigaan di depan. Jalannya cukup mulus di Bali ini ya, rapi. Nanti setelah ada pertigaan, kita bisa belok ke kiri, ke kanan itu ke arah pantai Jimbaran, area Jimbaran. Kita belok kiri, nanti di depan itu ada pertigaan. Kita sudah dekat ya di area villa yang kita tuju. Villa ini tidak kelihatan dari jalan raya. Sebelum minimart di depan, nanti kita bisa belok kanan. Jalanan cukup ramai karena Bali sekarang sudah beda ya, beda dengan COVID yang cukup lengang. Nah, di depan ini kita belok kiri masuk ke jalan apa ya namanya ini ya. Nah, masuk saja sini. Nanti di depan ada pertigaan, kita bisa belok kanan. Kalau ke depan ke arah villa yang lain, ini tidak kelihatan menuju arah villa ya. Ini ke perkampungan warga tapi berbasis villa. Nah, villanya itu ada di depan. Kita bisa parkir dulu di sini ya, sambil menurunkan barang-barang. Nama villanya yaitu, kita lihat di gerbangnya itu ada namanya. Ya, ini adalah Bali Elephant Villa, yang mana di sini terdapat berbagai macam tipe villa ya. Ada tipe apartemen, ada tipe private villa untuk satu room, satu privat kolam. Dan di sini saya mengambil yang 3 room, yang satu privat pool. Nah, ini kita sudah sampai di area villanya. Saya mengambil 2 room di sini ya. Di sini tersedia 3 room villa. Ya, ini area tempat tidurnya ya. Tempat tidurnya cukup luas.
Kita bisa bareng anak kecil bisa, kecuali kalau anak dewasa ya mungkin harus pisah. Di sini terdapat televisi, kulkas juga tersedia. Dan untuk di kamar mandinya tersendiri ada bathtubnya ya. Jadi yang untuk pasangan-pasangan muda yang baru nikah, honeymoon pun di sini bisa ya, cocok banget. Nah, ini kolamnya tersendiri cukup nyaman untuk villa dengan budget under 400.000 ya. Di sini juga sudah disediakan breakfast. Jadi udah free ya breakfastnya tersendiri. Kita nggak usah susah-susah lagi cari makan pagi. Nah, ini sorenya itu kita jalan-jalan ke area beach walk. Beach walk sendiri ada di dekat Pantai Kute. Mau kemana? Ya, jalan-jalan sedikit lah ke area beach walk. Biar nggak diam aja di villa ya. Ini beach walk sendiri sudah cukup ramai sekarang. Banyak perubahan. Banyak turis juga. Sekarang beach walk ini banyak tenan-tenan terkenal, booth terkenal. Nah, di sini juga ada yang area candy itu ya. Candylicious yang berbagai macam permen itu ya. Kalau anak kecil tuh pasti suka banget diajak situ ya. Ya, kita hanya jalan-jalan sedikit, nyari tempat buat ngopi. Nah, di beach walk sendiri ada area untuk pejalan kaki yang di lantai 2 ya, yang melintang, yang menyeberang dari utara ke selatan. Di sini kita bisa bersuap foto, sekedar jalan-jalan melihat pemandangan area beach walk ini. Jadi setelah dari beach walk ini kita langsung pulang. Nah, ini area malamnya sangat temaram ya. Syahdu, tenang. Jadi cukup nyaman untuk santai. Nah, selamat pagi. Kita langsung disuguhi sarapan pagi, yang mana kemarin itu sudah include ya, meskipun nggak ala kadarnya. Kita langsung bermain air di sini bareng anak, bareng istri, bareng keluarga, dan kedalamannya pun tidak dalam. Jadi untuk anak-anak cukup nyaman ya. Ini kira ini, aduh, seneng sekali berenang nih. Setiap ketemu air pengennya tuh berenang, main air. Kita nikmatin ya perjalanan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan menuju spot-spot hidden yang ada di Bali ini ya, sama keluarga ya. Ikuti terus perjalanan road trip Bandung Bali.